Apa benar menantu Yai Miftahul Akhyar ada yang Habib? Saya tahu dari tetangga dekat Yai Miftahul Akhyar. Matur nuwun Yai. Ini pertanyaan yang sulit dijawab ini. Berat dijawab itu. Ya, sebenarnya bukan habaib sih. Tapi menantunya itu pernah belajar di Yaman sana. Itu saja enaknya. Masalah habaib dan nggak habaib, pokoknya menantunya itu pernah belajar di Yaman sana. Tapi di Yaman yang tidak netral, kena doktrin dan menjadi muhibbinnya Habib. Gitu. Nggak mau belajar. Kalau Gus Aziz Jazuli itu kan belajar ke Yaman tapi dapat hidayah. Nah, gitu. Banyak ya dari kawan-kawan kita yang belajar ke Yaman sana tapi hasilnya justru tidak dipegang oleh gurunya, merdeka untuk berpikir. Oke, begitu, Ge. Jadi jawabannya sementara nggak berat-berat dulu, Ge. Pak Nazar mantunya itu pernah belajar ke Yaman. Sama seperti Ismail Khalili Laura dari Bangkalan itu kan. Duriannya Mbah Khalil Bangkalan itu dipecah jadi dua. Ada yang pro kita, ada yang pro mereka. Ya karena memang balas budinya itu. Oleh sebab itu tinggalkanlah. Kalau bisa nggak usah kuliah ke luar negeri. Kuliah di dalam negeri saja. Ilmu sekarang itu sudah tersebar di mana-mana. Nggak usah kuliah. Contoh, S3 Maroko. S2-nya Al-Azhar. Yang masalah nasab habaib itu masih orang ngerti. Bayangkan, ya mohon maaf, Dek Abdul Somad, Dek Adi Hidayat, spesialisasinya itu apa coba? Ya isanya kan ceramah dalam hal rohaniyah Islamiyah saja, tapi untuk peradaban ya ilmu yang didapatkan guna untuk membangun bangsa dan negara itu ya masih belum sesuai harapan. Ibarat masuk muri nggak dikembangkan gitu aja. Sudah dapat prestasi ya wis mentok di situ berhenti nggak dikembangkan. Seperti itu nih. Jadi berpikir jangan-jangan termasuk gara-gara NOSDM Indonesia ini rendah. Nggih Pak Jati Asmoro nggih, Pak Jati Kumoro nggih. NU sekarang kalau kemarin-kemarin ya nggak terlalu nggih Pak Jati Kumoro. Ya goro-goro kebangkitan ilmuwan di abad kedua Nahdlatul Ulama ini malah nggak berperadaban nih. DNA kok ditolak, kitab-kitab nasab kok ditolak, leweng dasar kok husnudzon. Ya mungkin ya Imam Al-Muhibbi itu husnudzon dalam khulasatul asarnya kepada Al-Ghurur. Al-Ghurur husnudzon kepada Al-Jauhar dan Al-Burqah. Sama-sama husnudzon semua, nggak kritis gitu loh, nggak kritis. Hanya berdasarkan husnudzon saja. Dzonni bukan ilmi itu namanya. Nggih, begitu nggih, Pak Jati Kumoro. Memang ada peran SDM Indonesia ini rendah. Pengkhianat di framing pejuang Yahudi, di framing cucu Nabi. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin Pak Rifan ya. Dinasti Ubaidillah Al-Mahdi, Afrikiyah, Fatimiyah itu adalah pendirinya anak wong Yahudi. Ngaku keturunannya Kanjeng Nabi hampir 3 abad. Tidak ada yang menggugat. Lah ini Pak Alawi juga mau seperti itu. Ono sing ditiru ya nggih. Habib laki-laki dan wanita sama saja suka merendahkan pribumi. Nggih, karena didikan pertamanya, Pak Mas Anon. Doktrin, saya kan sering bilang, mulai sekarang keluarga Habib yang calon anak yang belum lahir sekalipun harus dididik dengan pendidikan yang benar. Jangan doktrin kamu cucu Nabi nah, kamu cucu Nabi nah. Ini kayak lambene Al-Gedabrus, Al-Idrus itu. Ya. Ini menjadi Kanjeng Nabi ya pijetilah cucu Nabi ya saya ini cucu Nabi. Kiai-kiai itu harus menjadi saya. Kiai-kiai semua ulama itu pengawal saya, duriah Nabi kita. Saya itu cucu Nabi, kalian ulama itu apa Jawa saya pengawal saya itu perlu ditapui sandal tangkemi. Najwa Shihab juga begitu, nggak ada bedanya, nggak profesor, nggak asor, sama saja. Profesor Yasmin Shahab yang kemarin 1,5 bulan yang lalu diwawancari di Robito Alawiyah itu, yang teman Profesor UI sama-sama ahli filologi Prof. Tuti Widyastuti ya, yang meninggal almarhumah ya. Omongannya ya sama saja.
Wong di Diponegoro itu Pak Abud bin Yahya ngomong profesor ya. Sama saja, wis gak usah lah. Sulit saya membedakan itu. Sulit saya membedakan. Sekelas Prof. Quraisyihab sama saja. Wis gak usah angel-angel. Di global saja. Sama saja. Walaupun tidak terlalu banyak persamaannya, tapi ya sama saja. Inginnya sulit meninggalkan kasta, ya, kehormatannya. Terus kadung enak kepenak urip nang Indonesia. Gara-gara kebodohan kita sendiri ini, kiai-kiai sebagai imamnya tanggung jawab loh yo, meninggalkan generasi yang lemah imannya, lemah finansialnya, status sosialnya, intelektualnya, ya, lemah semuanya. Berbahaya, nggih. Nggih, Mas Anom, nggih, sama saja. Maaf, saya sulit membedakan. Nanti kalau setelah finish, ya, khatam, permasalahan ini baru akan kita tata. Tetap kita menghormati habib-habib yang sepuh, yang bijaksana, keilmuannya kita hormati. Nanti saja itu. Jangan sekarang-sekarang. Nanti malah justru dimanfaatkan oleh mereka. Nggih. Atas masih ketaslimannya kita, gitu loh, nggih. Sealim dan sebaik apapun klaim para ulama dan kiai Nusantara, menurut Bib Taufik, kalian cuma pendamping atau pengawal para habib, tak bisa sebanding dan setara. Sakit hati ini dan sungguh pelecehan ya, inggih Mas Anom. Faktanya begitu. Tapi kiai-kiai ini nggak punya perasaan, nggak punya perasaan. Terus dihina kayak begitu, nggih, monggo, heran aku. Ini yang namanya tidak terbuka basirohnya, nggih. Nur, apa masyarakat Muslim Indonesia tidak melihat kejanggalan? Kenapa hanya NU yang mengakui bahwa seolah memuliakan Ba'alawi, sedangkan ormas di luar NU tidak? Harusnya jadi bahan kajian nasional. Enggak, Kang Brot? Yang memuliakan Ba'alawi selama ini kan NU. Kalau Muhammadiyah, masalah memuliakan ya sesama setiap orang. Setiap orang itu kita saling menghormati, ya memuliakan. Sama gitu. Tetapi NU ini berlebihan sehingga digunakan oleh Ba'alawi untuk menundukkan. Akhirnya dibuatlah satu doktrin supaya membodohkan dan memiskinkan secara sistematis permanen. Bodoh permanen, miskin permanen. Mohon maaf, gak iso berkembang. 40 tahun melu Habib, tambah bodoh. Gak iso dadi Habib, Yai. Titenono omongan saya. 40 tahun menjadi muhibbin, tidak akan pernah bisa jadi Habib. 40 tahun ikut Habib, belajar ke Habib, malah tambah bodoh. Orang tambah pinter. Keluarlah dari zona aman dan nyaman kalian, wahai para ustadz, kiai, guru-guru semua, guru ngaji, yang masih menjadi muhibbin Ba'alawi. Mohon maaf. Kok sekelas kiai biasa, kiai yang luar biasa saja kena kok dengan sihirnya Ba'alawi itu. Kalau pemerintah tegas, Ba'alawi pun juga takut. Zaman Belanda mereka penjilat, zaman Orla menjilat ulama, zaman Orba menjilat pemerintah. Houthi berkuasa pun mereka tunduk. Jadi kata Kiai Alawi Nur Alam benar, kita nggak perlu takut. Nggih. Jadi mereka memang selalu mengamankan dirinya. Kalau ada sejarawan kita yang mengatakan bahwa Habaib Ba'alawi atau Hadromi datang ke Indonesia itu atas kemauan sendiri, tidak dibawa oleh Belanda, semuanya itu keliru. Yang mengatakan ini itu hanya berdasarkan bukunya Seno Gogronya dan sejarah-sejarah yang ditulis Latin saja. Belum membuka kitab Al-Istizadah min Akhbarizadah yang internal Ba'alawi. Sehingga secara sepihak memang ya tidak semuanya Hadromi itu Ba'alawi, ada juga Al-Irsyadi. Tetapi ada sebagian besar yang di akhir-akhir setelah Perang Jawa, mereka itu memang ditawari oleh Belanda untuk bekerja ke Nusantara.
gara-gara curiganya Belanda terhadap kiai-kiai dan pribumi yang tidak mau diajak kerjasama. Orang-orang Nusantara dibawa ke Suriname sana, orang-orang Yaman Hadromi dibawa ke sini untuk bekerja di perkebunan, menjadi tukang kurir obat, ya kebun-kebun milik Belanda, menjadi kapiten Arab, menjadi mata-mata, menjadi mufti Belanda. Utsman bin Yahya itu bukan mufti Batavia, mufti Belanda yang mengharamkan kiai-kiai berjuang dalam rangka kemerdekaan. Jadi begitu Kang Mas Kiai, saya dipeseni kawan-kawan kami yang ada di Ponorogo, Pak Purbo Sasongko ya mewawancarai seorang Gus yang katanya itu keliru. Tolong belajar lagi bersama dengan kami. Insya Allah nanti ketemu ya adu data, nggak apa-apa. Jadi semua belajar, saya harus juga belajar dari panjenengan dan panjenengan pun harus belajar dari saya. Sama-sama belajar, berbagi informasi. Jadi didatangkan, ada yang didatangkan dan ada yang tidak didatangkan. Yang tidak didatangkan yang pertama itu karena memang di sana itu sering perang saudara sejak dulu antara dinasti-dinasti, okay? Al-Qatiri, Asyatiri dan dinasti-dinasti sampai sekarang perang saudara Yaman itu masih berlangsung sampai sekarang karena kebiasaannya mereka seperti itu. Nah, di Indonesia mau dipraktekkan seperti itu. Kalau terus-terusan ya kiai-kiai kita tidak mau disadarkan ya nantinya akan perang saudara dengan kita. Jadi hati-hatilah kawan, hati-hatilah. Jadi Yai, alhamdulillah masyarakat kecil awam sekarang sudah banyak yang mengetahui bahwa Habib-Habib itu bukan anak cucu Nabi. Tetapi anehnya masih banyak kiai-kiai gus-gus pribumi yang percaya bahwa Pak Alawi itu masih cucu Nabi kita. Nah, ini bahasa Indonesianya seperti itu. Pak Al-Barrul Fahmi. Memang ternyata perjuangan ini masih lama. Masih lama perjuangan ini karena doktrin kasta ya yang tertanam di benak saudara kita ini ratusan tahun berjalan ya. Jadi tidak bisa ditakat ya seperti sulapan ya, secepat kilat itu nggak bisa. Pak Santri Goib, PBNU nggak paham soal ini, soalnya mata hatinya sudah tertutup. Semoga saja terbuka. Semoga saja dibuka mata batin, mata lahirinya sehingga mampu membaca. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Itu tidak terjangkit kepada mereka. Tetap Allah akan membukakan hati, memberikan hidayah kepadanya, kepada mereka semua. Gitu Pak Jai. Mohon maaf Yai, kalau mau nahi mungkar, Pak Yai harus punya dekengan supaya perjuangan bisa optimal. Misal Gus Mus, Gus Ali Masyuri, Pak Mahfud dan lain-lain. Bongkar terus Pak Alawi dan LDI, semoga Allah meridhoi. Pak Jai ini termasuk menantang saya ini. Aduh Pak Jai, nanti Pak LDI musuhi saya, Pak Alawi musuhi saya. Tapi saran panjenengan ini bener, pas, tepat, top. Yakni harus menggandeng tokoh seperti Gus Mus. Ya memang Gus Mus berada di pihak kita, walaupun beliau netral, ya karena beliau ya termasuk Surya NU kita. Tapi beliau termasuk orang yang berwawasan luas. Ibarat wong tua iso ngomong anak itu loh, bijaksana. Ini ilmu hikmah, hikam. Hikmah itu kan jamak plural dari hikmah. Hikamun. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Lah Pak AS Hikam ini masih belum hikam beneran. Mohon maaf masih wait and see. Pak Hikam yang ditunggu itu apa? Harusnya jenengan mengambil hikmah dan kebijaksanaan itu dalam menentukan permusyawaratan. Nah, kan begitu. Jangan malah nunggu terus kadang maju mundur. Kalau ingin belajar tak buktikan datang ke sini ke tempat saya. Pak Prof. Ini beliau termasuk mustasar sama saja. Jadi Gus Ali Masyuri, Pondok Pesantren Bumi Selawat Tulangan Sidoarjo. Beliau sekarang ini masih kurang percaya diri, mohon maaf Pak Jai, karena putranya Gus Mundur yang mantan Bupati Sidoarjo kena masalah. Jadi kurang nanti kalau selesai masalah ini semoga saja
ya terkuak ya. Mestinya menurut saya Gus Ali Masyuri ya jangan terlalu berkecil hati lah. Wong anak harus balik harus gede kok. Belum tentu anak kiai jadi kiai. Belum tentu. Nggak ada jaminan dalam hidup ini. Jadi kalau memang ada fakta di lapangan, anak kaji kiai itu yang dugal, ya jangan salahkan orang tuanya. Orang tua itu sama seperti rumah sakit. Tidak bisa menjamin pasiennya harus waras semua, sehat semua, enggak. Banyak juga dokter-dokter rumah sakit yang membuat pasiennya meninggal dunia. Wasilahnya seperti itu. Tidak ada jaminan perguruan tinggi mampu memberikan lapangan pekerjaan terhadap lulusan mahasiswa-mahasiswinya. Hidup ini tidak ada jaminan gitu loh. Yang penting kita melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya, gitu aja. Nabi Nuh juga menjamin anaknya soleh dan solihah semua. Nabi Adam juga nggak menjamin anaknya soleh dan solihah semua. Itu kelas Nabi. Wali juga begitu sama. Istrinya Nabi Lut juga begitu sama. Tidak ada jaminan hidup ini. Yang penting kita berusaha. Ini kok malah saya menasihati Gus Ali Masyuri itu bagaimana? Ngomong itu guru saya kok malah saya nasihati. Lah Pak Mahfud MD ini jelas. Beliau berada di pihak yang benar. Karena beliau orang yang cerdas. Ya, cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, cerdas sosialnya, cerdas finansialnya. Pak Mahfud MD ini orang yang aman, berkali-kali jadi menteri pertahanan, ya oke, HAM ya oke, tapi ya orang sugih-sugih bondone. Sebab hati-hati, wirainya itu loh, nggak pernah ketangkap KPK. Aman karena wirainya. Beliau Pak Mahfud lulusan Pondok Pesantren Pamekasan, dekat dengan Gus Dur. Nah ini beliau berada di pihak kita. Gus Durian kok malah musuhi kita-kita itu piye? Di rumah lapes itu Gus Durian. Piye to ki? Utama. Hah? Ayo. Kok malah tambah musuhi kita itu piye to? Nggih, insyaallah nggih Pak Jaya nggih, tetep alhamdulillah Kiai Sepuh Surabaya. Saya sudah banyak menemui dan ditemuinya oleh mereka. Dan alhamdulillah banyak dukungan dari beliau-beliaunya kok. Secara diam-diam itu mereka mendukung kita kok. Jadi insya Allah pangestu mereka semua. Nggih. Bongkar terus Pak Alawi dan LDI, semoga Allah meridhoi. Nggih, siap. Nggih, insya Allah doa panjenengan, dukungan panjenengan. Mas Anom, kenapa nggak digalang untuk bikin seminarnya sekalian di Arab saja atau di Yaman atau di Mesir sekalian? Biar tahu biar dibandingkan respon PBNU dengan cendekiawan Islam Timur Tengah. Nggih. Pak Aziz Hendraningrat, waalaikumsalam. Kadang-kadang ilmuwan Timur Tengah itu juga nggak bisa dibanggakan. Mohon maaf, sekelas Syekh Ali Goma nih, bahasanya orang Eropa itu. Syekh Ali Jum'ah saja seperti itu kok. Karena apa? Memang dalam standar menetapkan nasab jauh itu ada yang standarnya tidak terlalu ketat. Alias pokoknya ono catatan leluhurnya cocok dengan sejarah tulisan kitabnya, ya saja tanpa ada tes DNA. Contoh, Syekh Fathi Abdul Qadir dalam kitab Al-Mausu'ah. Ada anaknya Imam Ahmad Al-Abai itu malah 6. Bukan 3, 6. Muhammad, Ali Zainal Abidin, Hasan, Husain, Abdullah, Ubaidullah. 6. Ada tambahan lagi 3. Nanti mungkin kalau ada data lagi ditambah lagi bisa 10. Nah, standarnya di mana? Oleh sebab itu Mahdi Rojai itu tetap dia ngengkel dalam Al-Mu'qibun juz 2-nya itu bahwa memang catatannya begitu. Kitab sebelumnya, iya kitab sebelumnya. Tapi kitab sebelumnya itu dari sebelumnya itu nggak nyambung gitu loh. Ya. Mentoknya di abad 9 akhir. Kalau menurut saya abad 10 malah Tuhfatul Thalib bima'rifati man yantasibu ila abillahi wa abi Thalib. Nggih. Nggih, gitu nggih Pak Aziz nggih. Jadi kadang-kadang sama saja. Kenapa almarhum Said Ramadan Al-Buti ya dari Damaskus itu karena berdasarkan kitab Khulasatul Athar. Al-Muhibbi itu asli Damaskus. Suriah. Dalam kitab Khulasatul Athar. Lah, Khulasatul Athar berdasarkan kitab Al-Ghuror, berdasarkan kitab Al-Burqah, ya sama saja bohong. Oh, enggak ditelok Al-Ghuror itu dari mana? Oh, Al-Ghuror itu ternyata dari Al-Burqah.
dari Al-Jauhar. Lah, Al-Jauhar dari mana? Itu nggak diteliti ke belakang sampai hidupnya Imam Ahmad Talabah abad 4 Hijriah itu. Nah, gitu. Oleh sebab itu sele genje. Jadi nanti kalau misalkan diadakan seminar, oke, siap, kita akan mengirim Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan untuk mengikuti mungkin di Al-Azhar Kairo sana atau mungkin di Qom Iran sana mungkin. Di sana masih perang. Israel sama Iran sama Hizbullah Lebanon perang. Saya mau nanya, apa hukumnya buat saya yang berhenti mengaji di majelis taklim tempat Habib dan sekarang saya malah mempengaruhi kawan yang mengaji di tempat Habib untuk ikut berhenti? Thanks, wajib. Leres panjenengan. Harus jenengan teruskan, istiqomahkan, konsistenkan. Nggih, Pak Nizam Garagi, alhamdulillah, waalaikumsalam, Pak Nizam, jenengan sudah dapat hidayah, bukan karena saya, tapi Allah yang telah memilih panjenengan dan ditugaskan panjenengan untuk menyadarkan kawan-kawan mukibin yang lain keluar dari majelis-majelis ta'lim para Habib. Ini bukan rasis loh ya, untuk menyelamatkan akidah dan syariah sekaligus sufiyah. Bahaya. Bahaya. Penjelasan sekelas Dekhanif Al-Atas saja yang terkenal cerdas, anak muda cerdas, ya sama saja halu kok. Halu. Di antaranya ketika Dekhanif menerangkan tentang di antara karomahnya Imam Ali Al-Qaisan itu adalah ketika membaca sholawat dalam tahiyat, ketika sholat itu didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Itu nggak diterangkan oleh As-Suluk, tidak diterangkan oleh Al-Burqah, tidak diterangkan oleh Tabaqatul Khawas. Tuhfatul Zaman juga tidak menerangkan buat tambah-tambah dewe. Dijawab salawatnya oleh Rasulullah itu benar, tapi terus sekitarnya tuh sampai mendengar, sampai kau dengar suaranya Kanjeng Nabi itu gak ada, kecuali kitab internal Ba'alawi sendiri yang terbiasa nambah-nambahi. Asal gak begitu. Ngomong kayak gitu itu bagi orang yang tidak memiliki kitabnya. Lo bantah piye ora punya kitabnya. Lah kalau saya punya kitabnya ya tak guyu, diguyu jangkrik, diguyu pitik. Ya itu sekelas Dekhanif Al-Atas yang begitu kelihatan cerdas, lulusan Yaman, lulusan Dalwa. Ngomong-ngomong halu kok, apa meneh liyane, ngono lho. Terus kok diikuti, ape dadi apa? 40 tahun ikut Habib enggak kan tambah cerdas. Keluarlah ngaji ke kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai pribumi, guru-guru ngaji setempat gitu loh. Orang atau kiai mubalik dai yang wawasannya luas. Dunia akhirat, tidak hanya akhirat saja, tidak hanya dunia saja, dua-duanya. Itu. Jadi fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun itu spesialisasinya apa? Itu kalau memang ketika ada kiai ditanya tentang nasab alim, jawabannya ngawur, lindur, husnudon, tinggalkan saja.